yang mulai kemarin itu dilepaskan sama Prabowo. Kim Plus ini secara tidak langsung itu dibubarkan, tapi dengan bahasa yang lebih demokratis, yaitu bebas, bebas. Koalisi dengan siapa saja bebas. Selamat malam semuanya. Pidato Presiden Jokowi di Partai Nasdem kemarin itu ternyata menimbulkan tanda tanya karena tiba-tiba di tengah pidatonya tiba-tiba muncul satu kalimat yang sebenarnya ini nggak nyambung dengan materi atau kalimat sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba Pak Jokowi merasa bahwa dirinya itu ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan rame-rame katanya. Ya dulu ini banyak yang datang tapi belakangan katanya sudah ditinggalkan rame-rame. Nah, pidato Presiden Jokowi di acara Partai Nasdem itu bertepatan sehari setelah pernyataan Prabowo yang nampaknya Prabowo memang sangat-sangat menyindir Pak Jokowi. Karena di acara Partai PAN, Pak Prabowo kan berpidato gitu ya. Ini jangan sampai soal intel-intel kita digunakan untuk lawan politik. Ini kita tidak boleh kemudian membiarkan orang-orang ini, orang-orang yang haus kekuasaan, yang bisa dibeli, yang seolah-olah semuanya bisa dikendalikan. Jadi dari pidato Prabowo ada dua materi yang sangat-sangat identik sekali dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah soal penggunaan intel katanya. Jangan sampai kemudian intel digunakan untuk mengetahui lawan politik. Cerita ini sebelumnya sudah pernah disampaikan sama Presiden Jokowi gitu. Di mana di sebuah acara Projo kalau nggak salah gitu ya, Pak Jokowi bilang bahwa saya punya data intelijen sampai kemudian semua seluk-beluknya sampai ke akar-akarnya, dalam-dalemannya itu semuanya tahu. Partai ini akan kemana, akan mengarah kemana, akan ngapain ke depan, Pak Jokowi tahu. Jadi Pak Jokowi berbekal data intelijen gitu ya. Sehingga kalau kemudian hari ini kemarin Prabowo bilang bahwa jangan sampai intel digunakan untuk mematai-matai lawan, itu kan sebenarnya tujuannya untuk menyindir Pak Jokowi gitu kan. Itu kan seolah-olah bilang kepada Pak Jokowi cara-cara lama seperti ini harus kita tinggalkan katanya. Cara-cara yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kemudian soal haus kekuasaan itu kan juga disindir sama Pak Prabowo gitu ya. Seolah-olah ada kekuatan orang-orang yang haus kekuasaan, yang bisa mengendalikan semuanya mau dibeli dan sebagainya. Itu juga sangat identik sekali dengan ambisi Kaisang yang pengen maju di Pilgub Jawa Tengah gitu. Itu juga ada beritanya, Kaisang juga bahkan sudah mempersiapkan diri, sudah ngurus surat-surat gitu ya. Bulan lalu ketika ditanya mau maju di Jakarta atau Jawa Tengah, jawaban Kaisang, ya tunggu kejutan di bulan Agustus gitu ya. Jadi ambisi ini sangat tidak bisa disembunyikan. Apalagi sebelumnya ada putusan MA yang kemudian membolehkan Kaisang untuk maju di Pilgub atau Pilkada 2024 karena hitungan usianya dihitung ketika si calon ini dilantik, bukan si calon ini ditetapkan sebagai calon seperti sebelum-sebelumnya. Jadi pidato Prabowo dengan dua materi soal haus kekuasaan dan data intelijen atau intel digunakan untuk memata-matai lawan itu sangat-sangat identik sekali dengan Pak Jokowi. Jadi kalau sehari setelahnya Pak Jokowi berpidato di Partai Nasdem dan kemudian merasa ditinggalkan rame-rame, yaitu karena pidato Prabowo sebelumnya gitu ya. Pak Jokowi merasa ditinggalkan sama Pak Prabowo gitu. Tapi meskipun begitu, kubunya Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi seperti Projo dan kawan-kawannya gitu ya, ini sekarang mereka lagi menyebarkan pernyataan Prabowo, potongannya tentu saja, di mana pernyataan Prabowo sempat bilang bahwa Pak Jokowi ini nggak nitip-nitip, ya biasalah muji-muji Prabowo gitu kan. Tapi kalau saya perhatikan dari kalimat utuhnya, dari semua pernyataan Prabowo gitu ya, pujian-pujian Prabowo kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ini nggak pernah nitip-nitip, saya jamin nggak ada nitip-nitip. Kalau kita lihat kalimat utuhnya, itu sebenarnya jadi sebuah kalimat yang sangat-sangat menyindir gitu. Jadi kalimat aslinya kan begini. Pak Jokowi, saya jamin tidak ada nitip. Pak Jokowi tidak pernah nitip-nitip.
Tidak pernah. Rakyat sudah memberi kepada kita semua kekuatan, kita ajak bekerja sama. Saudara-saudara, kita tidak mau dibodohi lagi, diadu domba lagi, dihasut. Kita mau sejuk. Masa depan kalian gemilang, masa depan bangsa Indonesia gemilang. Tapi tetap waspada, eling lan waspodo. Nah, kalau kita perhatikan ada dua kalimat menarik di sini. Kalimat yang pertama adalah Pak Jokowi itu tidak nitip-nitip. Saya jamin tidak ada nitip-nitip gitu ya. Kalau kita lihat pernyataan Prabowo ini mengacu kepada kondisi hari ini. Kalau mengacu kepada kondisi yang lalu gitu ya, di masa lalu atau beberapa bulan yang lalu, jelas ini nggak relevan gitu, nggak sesuai gitu. Karena Prabowo aja wakilnya Gibran. Iya kan? Iya kan? Terus kemudian Pak Jokowi juga di acara-acara partai berbicara soal komposisi kabinet gitu ya. Menterinya ini harus ditambah dari PAN misalkan gitu kan. Itu kan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi. Jadi kalau Prabowo bilang bahwa menjamin Pak Jokowi gak nitip-nitip, ya salah gitu kalau mengacu kepada masa lalu atau yang sudah lalu. Tapi kalau kondisinya hari ini Pak Jokowi gak bisa nitip-nitip, itu bisa jadi gitu. Karena bagi Prabowo ya dia akan mengendalikan semuanya sendiri. Jadi Pak Jokowi gak bisa nitip-nitip. Saya jamin gitu ya, kata Prabowo. Karena saya presidennya, saya jamin gitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi pidato di acara PAN gitu ya, ini PAN harus ditambah menterinya dan sebagainya. Ya bagi Prabowo gak bisa gitu. Itu Pak Jokowi gak bisa nitip-nitip. Saya jamin gak bisa gitu. Dan selanjutnya Prabowo juga bilang rakyat sudah memberi kepada kita. Jadi rakyat memberi kepada kita, bukan Pak Jokowi gitu ya. Sehingga semua kekuatan akan kita ajak bekerja sama gitu. Jadi artinya ya semua pihak bagi Prabowo akan dilibatkan, dan itu sekali lagi tidak akan melibatkan atau dalam bahasa lain titipan-titipan dari Pak Jokowi. Dan yang paling menarik dari pidato Prabowo ini, kita bisa artikan bahwa pengaruh Pak Jokowi di benak Prabowo atau di tim sekeliling Prabowo itu benar-benar sudah sangat-sangat minim sekali. Apalagi setelahnya Pak Prabowo bilang bahwa pilkada, urusan pilkada dan sebagainya silahkan kalianlah urus gitu ya. Silahkan para junior-junior ini urus. Kita ini sudah cukup. Karena ya Prabowo udah jadi presiden gitu kan. Udahlah pilkada kalian atur aja gitu ya. Bebas soal koalisi, kata Prabowo. Nah, kadang kita koalisi, kadang nggak masalah. Saya nggak masalah. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan Prabowo, ini sebenarnya mengacu kepada situasi di Jakarta, di mana sebelumnya itu kan Kim Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sampai kemudian meninggalkan PDI Perjuangan sendirian, gitu kan? Jadi yang sebelumnya Kim Plus kita lihat sangat kokoh, solid dari pusat ke daerah semuanya mau disapu bersih oleh Kim Plus gitu ya. Kim Plus gak boleh koalisi dengan PDI Perjuangan dan sebagainya. Mulai hari ini atau kemarin itu dibebaskan semuanya sama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo bilang bahwa bebas. Kadang kita koalisi, kadang kita nggak koalisi, gak apa-apa. Meskipun dinilai 11 dari 100 sama Anies Baswedan gitu ya. Siapapun yang jadi gak apa-apa, kata Prabowo. Jadi bahasa Prabowo dari kalimatnya itu benar-benar seperti sebuah penekanan bahwa kepada semua partai yang sebelumnya dikumpulkan menjadi satu Kim Plus ini, ya bagi Prabowo ya udah bebas aja gitu. Jadi Kim Plus yang sebelumnya nampak dalam cengkraman Jokowi yang bisa dikendalikan untuk mengendalikan atau melakukan apapun sesuai dengan perintah atau keinginan Pak Jokowi, yang mulai kemarin itu dilepaskan sama Prabowo. Kim Plus ini secara tidak langsung itu dibubarkan, tapi dengan bahasa yang lebih demokratis, yaitu bebas. Koalisi dengan siapa saja bebas. Jadi ya Kim Plus bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan, partai manapun bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan, dan itu bagi Prabowo karena ya presidennya adalah Prabowo selanjutnya. Jadi Kim Plus yang sebelumnya sudah menunjukkan taring di Jakarta, taring di DPR sana, itu kemudian dibubarkan oleh Prabowo Subianto atau dilepas dari cengkeraman Pak Jokowi. Dan kita bisa lihat di DPR sana kemarin juga gagal
untuk mengesahkan RUU Pilkada yang sebelumnya sudah sangat-sangat meyakinkan bahwa tidak ada halangan lagi untuk mengesahkan RUU Pilkada di DPR gitu. Karena semuanya sudah satu suara, sudah menjadi satu koalisi Kim Plus. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Tapi ya berkat Prabowo atau pengaruh Prabowo atau pengaruh-pengaruh orang-orang di sekeliling atau mungkin juga pertimbangan kepada Ibu Megawati sebagai orang senior yang dihormati oleh Prabowo Subianto, makanya kemudian Kim Plus ini dibebaskan gitu. Jadi ya kalau Pak Jokowi merasa ditinggalkan dan sebagainya ya karena ini situasinya gitu. Kaisang nggak bisa maju, kemudian Kim Plus yang sebelumnya kayaknya bisa dikendalikan ternyata nggak bisa, DPR gagal mengesahkan RUU Pilkada. Jadi ya bahasa lainnya ya Pak Jokowi udah gak bisa apa-apa gitu. Prabowo menjamin bahwa Pak Jokowi gak bisa nitip-nitip. Gak ada. Mulai hari ini dan selanjutnya maksudnya. Kalau sebelumnya masih. Ya kalau sebelumnya kan Gibran jadi cawapres, kemudian yang lain-lain juga masuk sebagai tim gitu kan, masih bisa. Tapi kalau ke depan ini kayaknya sudah gak bisa. Jadi ya bagi Prabowo Subianto, mulai hari ini nampaknya dia coba menunjukkan karakter atau menunjukkan jiwa kepemimpinannya, menunjukkan bahwa dirinya lah sebagai presiden Indonesia selanjutnya dan dia nampaknya tidak mau ada dalam bayang-bayangan Pak Jokowi gitu. Juga nggak mau dalam bayang-bayang Gibran atau misalkan nanti Gibran jadi lebih populer atau lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan Prabowo Subianto. Itu kayaknya yang coba dihentikan mulai setidaknya hari ini. Makanya dengan Kim Plus yang kemudian cair lagi gitu ya, sudah dibebaskan lagi, terserahkan lagi, terserah mau koalisi dengan siapa saja gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang power seorang Pak Jokowi mulai hari ini sudah benar-benar luntur dan sudah mungkin tidak akan bisa mempengaruhi koalisi lagi ke depan. Dan kemudian bisa mengatur Prabowo harus berkoalisi dengan partai apa dan partai apa, itu sudah di luar kemampuan atau kewenangan Pak Jokowi. Sehingga ya bagi Prabowo semua akan diajak bekerja sama katanya. Sehingga ya inilah akhir dari cerita Presiden Jokowi di Indonesia sebagai presiden. Jadi ya mungkin sama seperti sebuah matahari yang terbenam gitu ya, itu tidak bisa kita hentikan. Pada akhirnya pada waktunya dia akan selesai dan akan malam. Dan itulah yang terjadi kepada Pak Jokowi dan keluarganya hari ini. Semoga situasi ini semakin membaik. Semoga Prabowo juga bisa menunjukkan bahwa semua intimidasi, intervensi yang selama ini terjadi kepada ketua-ketua partai untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu Kim Plus benar-benar bisa diuraikan atau dilepas dari cengkeraman Pak Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.